Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wonten ngarsanipun para kiai, para alim, para sepuh bini sepuh ingkang setuhu kinabekten, para rawuh, para jamaah kakung sumawana putri ingkang setuhu kinurmatan, monggo kanthi lega-legawaning panggalih kita ngaturaken pudya puji pangastuti wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang murbeng dumadi. Kanthi rahmatipun kita kaparingan rahayu lan wilujeng bagas waras sehat wal afiat saged pepanggihan wonten majelis ilmu punika. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh kaparingan hidayah saking Allah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat saha salam monggo kita dongaaken, kita suwunaken dumateng Allah kagem Nabi kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan mugia saged lumupir kagem kaluwarganipun, para sahabatipun, dalah sedaya pendherekipun ingkang nuhoni sunah-sunahipun sehingga berhak angsal syafaatipun wonten dinten kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu ingkang dipun rahmati dening Allah, sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Nek mboten sehat mboten dugi mriki. Sing sampun dugi mriki niku sampun angsal hidayah. Mula sing pun angsal hidayah tulung golek hidayah yang terbaik. Hidayah yang terbaik itu yang ada di dalam masjid, yang di baris pertama niki ibu-ibu baris pertama nih mboten pajeng. Berarti sing krika niku mboten nyuwun sing paling apik. Nyuwun sewu ibu ingkang wonten Jrambah monggo pindah mlebet. Monggo Mbak sing wonten Jrambah pindah mlebet. Kira-kira nek bagi BLT milih mburi apa ngarep? Nek bagi swarga milih mburi apa ngarep? Ah ora ngandel. Nyatane si akeh sing milih mburi. Niku guyon mawon. Para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah, alhamdulillah mangkel ketok akeh ya. Ning nyuwun sewu sing boten mireng boten napa-napa nggih. Para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah, hari-hari ini kula panjenengan tasih dalam kondisi pandemi. Pandemi niku
kaya-kaya ndadi alasan kangge sinten kemawon kangge ngirangi kegiatan kebaikan. Mergo pandemi salat jamaah dibatasi. Mergo pandemi nyambet gawe ya dibatasi. Mergo pandemi kegiatan-kegiatan bermasyarakat nggih dipun batasi. Sekolah ya dibatasi. Pasar-pasar dibatasi. Tapi di dalam Islam, apapun keadaannya, kebaikan itu jangan berhenti. Apapun keadaannya, amal soleh itu jangan berhenti. Oleh karena itu pengajian itu diusahakan pokoknya alasan apapun pengajian harus tetap jalan. Ada yang usul Pak ini sedikit rame ini enggak, pengajian tetap jalan. Yang tidak berani karena takut silahkan tidak berangkat. Yang masih sakit, yang masih flu silahkan tidak berangkat. Pengajian tetap jalan. Ning sing ngakon kuwi tekone Kemis nembe iki. Kalau pembukaan pertama, jane kula ya isin. Saya ngakon pengajian malah tekone nembe ping pindho. Dinten pertama pembukaan kalih dinten niki. Neng alhamdulillah jamaahnya tetap tambah banyak. Jamaah yang calon-calon penghuni surga yang kecil-kecil ini tambah banyak. Ini satu berkah yang luar biasa. Mungkin tahun kemarin sing cilik-cilik kuwi ya ono tapi tidak sebanyak ini. Sekarang ini sudah sangat, malah sing sepuh niki sing calonnya lebih banyak daripada yang sepuh-sepuh ini. Ning remajane malah pemudane mboten wonten. Para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah. Kebaikan, amal soleh tidak boleh berhenti dengan alasan apapun. Maka setiap kesempatan kita usahakan agar amal soleh itu tetap jalan. Amal ibadah yang baik yang disediakan oleh Allah dalam satu umur kita jangan sampai disia-siakan. Ada waktu-waktu yang luar biasa. Di dalam satu tahun ada bulan yang penuh dengan berkah. Dari 12 bulan itu ada satu bulan yang luar biasa, yaitu bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ada hari-hari yang luar biasa, yaitu hari-hari 10 akhir Ramadan. Dari hari-hari 10 akhir Ramadan ada malam yang luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar, yang siapapun yang melakukan ibadah pada malam itu maka sama dengan ibadah seumur hidupnya. Seumur hidup ibadah terus. Karena Lailatul Qadar itu adalah 1000 bulan. Sama dengan 83 tahun 3 bulan. Hanya satu malam istimewa orang beribadah malam itu, walaupun cuma seberapa, walaupun cuma sholat 4 rakaat, itu nilainya sama dengan beribadah 83 tahun 3 bulan. Mun nate panggih Bapak Ibu, apakah semua orang bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Bisa.
Semua orang bisa mendapatkan Lailatul Qadar, ning carane latihan dhisik. Latihan sholat tahajud setahun. Latihannya setahun. Jadi ojo aneh. Latihan dulu selama 1 tahun, insya Allah akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Di dalam setahun ada bulan yang istimewa. Di dalam 1 bulan ada 4 hari istimewa, yaitu hari Jumat. Yang pada hari Jumat itu ada waktu yang istimewa untuk beribadah, yaitu waktu istimewa untuk berdoa, yaitu setelah sholat asar sampai maghrib. Jadi kalau hari Jumat ada waktu istimewa untuk berdoa, yaitu setelah sholat asar. Di dalam 1 hari ada 24 jam. Dari 24 jam itu ada 1 saat, 1 jam, di mana Allah turun ke langit dunia dan mengabulkan setiap doa. Waktunya adalah di waktu sahur. Waktu sahur jam pinten, Bu? Katakanlah jam 4. Setiap hari di waktu sahur Allah ada di langit dunia dan mengabulkan setiap permintaan. Maka pastikan ketika sebelum subuh sudah bangun dan berdoa. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang dipun rahmati dening Allah. Jadi kesempatan ibadah yang luar biasa itu banyak sekali. Kembali ke kita. Kita mau ngambil peluang itu atau tidak? Kita mengambil kesempatan itu atau tidak? Bahkan kalau ingin mendapatkan kekayaan hidup yang dimudahkan oleh Allah pun ada waktunya. Kapan berdoanya supaya hidupnya dimudahkan oleh Allah? Lakukan doa setelah infak subuh. Ketika masuk subuh, berinfaklah menurut kemampuanmu dan berdoalah. Karena pada waktu subuh itu ada 2 malaikat yang akan mendoakan kita. Yang pertama, malaikat mendoakan balasan yang besar bagi orang-orang yang berinfak, dan yang kedua, malaikat mendoakan kebangkrutan bagi orang-orang yang kikir. Maka di dalam ayatnya dikatakan fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan bagi orang itu kehidupan yang mudah. Bapak Ibu sekalian, itu gambaran secara umum. Jadi semuanya ada caranya, semuanya ada ilmunya. Kesuksesan itu ada caranya, dan kegagalan itu ada sebabnya. Kesempatan yang baik, mari kita gunakan. Bapak Ibu sekalian,
kita akan mencoba membicarakan tentang hari yang istimewa, yaitu hari Jumat. Hari Jumat itu hari yang istimewa, banyak disebutkan di dalam hadis-hadis. Hari Jumat adalah hari di mana Allah selesai membangun alam semesta. Allah membangun alam semesta selama 6 hari, dan terakhirnya itu selesai pada hari Jumat. Orang-orang Yahudi salah paham di dalam memahami itu dengan mengatakan hari Sabtu Allah kelelahan sehingga perlu istirahat. Maka itu dibantah oleh Allah bahwa Allah menciptakan alam semesta ini tanpa merasa lelah. Hari Jumat itu pula Nabi Adam alaihi salam diciptakan dari tanah. Hari Jumat pula Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Dan hari Jumat pula Nabi Adam diusir dari surga. Subhanallah. Dan di dalam riwayat juga disampaikan bahwa kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Oleh karena itu hari Jumat itu memiliki nilai yang tinggi sekali dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu mencari hari kemuliaan ini, tetapi Allah menyesatkan mereka sehingga tidak menemukan hari kemuliaan ini. Hari Jumat ini tidak ditemukan. Di dalam hadis sahih riwayat Muslim disebutkan Rasulullah bersabda, Allah telah menyesatkan orang-orang sebelum kita dari hari Jumat. Maka bagi orang-orang Yahudi adalah hari Sabtu. Dia mencari Jumat tapi tibone ning dina Setu. Sedang bagi orang-orang Nasrani adalah hari Ahad. Orang Nasrani mencari hari kemuliaan itu ketemune tersesat hari Ahad. Lalu Allah mendatangkan kita dan memberi hidayah kepada kita hari Jumat. Umat Islam ditunjukkan hari yang mulia itu adalah hari Jumat. Maka Allah jadikan hari Jumat, Sabtu dan Ahad berurutan. Demikianlah pada hari kiamat nanti mereka pun akan mengikuti kita. Kita adalah orang terakhir datang ke dunia, namun paling pertama pada hari kiamat dihisab. Jadi kita memperoleh kemuliaan, diberi hidayah hari Jumat, dan karena itu pula nanti di hari kiamat umat Nabi Muhammad ini di pertama kali yang dihisab. Oleh karena itu sesuai dengan keurutannya, yang dipanggil pertama adalah umat Islam, baru umat Yahudi dan umat Nasrani. Kelihatannya sepele hanya dipanggil pertama, tapi kalau kita mau terbuka, hari ini jumlah manusia hidup sekitar 7 miliar. Kalau dikumpulkan di padang mahsyar 7 miliar, penjenengan entuke antrian nomor pinten Bapak Ibu? Kira-kira penjenengan entuk antrian nomor pinten Bu? Yang nomor 1 sudah jelas. Kira-kira penjenengan kula niku antriannya nomor pinten?
Wong wingi antrian nomor 140 piro ning balik desa beka beku. Sing wingi antrian ten balik dusun nggih ampun nomor 100 piro ngono wis bekah beku. Apalagi di hari kiamat antrian kita hitungannya miliaran. Nek misale penjenengan entuk antrian nomor 1 miliar bae iku ngentenane lebih tersiksa. Maka Allah mendahulukan umat Islam dibanding umat-umat yang lainnya. Umat Islam dulu dihisab, setelah selesai baru umat Yahudi dan yang terakhir umat Nasrani. Yang setelah itu adalah umat-umat yang tidak beragama, orang-orang di luar agama langit. Banyak sekali fadilah-fadilah berkaitan dengan malam Jumat. Yang pertama adalah disunahkan pada malam atau hari Jumat itu untuk membaca Al-Quran surah Al-Kahfi. Di dalam hadis sahih disebutkan barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan disinari cahaya di antara 2 Jumat. Bapak Ibu biasanya nek Jumat nderesen apa Bapak Ibu? Yasin, Al-Kahfi. Kalau yang biasa Yasin tambahi Kahfi. Silahkan dibaca surah Kahfi supaya mendapatkan cahaya. Untuk memperkuat pembiasaan membaca surah Kahfi ini, masjid mengadakan baca surah Kahfi bersama-sama setiap malam Jumat. Dan ini dilaksanakan oleh anak-anak kita dari IPM. Setiap malam Jumat kita memfasilitasi anak-anak untuk membaca surah Kahfi bersama di masjid. Mengapa kok diletakkannya di masjid? Karena kalau di rumah tidak jalan. Kira-kira Bapak Ibu larine malam Jumat utawa dinten Jumat punya waktu ndak kon maca surat Kahfi? Kok anake wong ibuke ora lega? Kok ibuke wong anake akeh, bapake urung mesti lega maca surat Kahfi. Maka kami ambil cara anake tarik di masjid untuk membaca surah Kahfi bersama-sama lewat kegiatan IPM. Bapak Ibu larene nderek mboten Bapak Ibu? Coe melu coe. Tapi ternyata pesertanya juga banyak, sing paling akeh cah wedok. Anake jenengan sing lanang ten pundi? Kemudian niki Bapak Ibu pun biasa nggih mau surah Kahfi nggih? Alhamdulillah. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah
memperbanyak membaca sholawat pada hari Jumat. Memperbanyak membaca sholawat Nabi pada hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah sholawat kepadaku pada setiap Jumat, karena sholawat untukku akan diperlihatkan padaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Orang yang paling banyak baca solawatnya kepada Nabi akan berposisi paling dekat dengan Nabi pada hari kiamat. Ini kelihatannya kalau baca solawat ini agak berat ini. Tetangga sebelah mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 itu solawat terus. Ini tanggal berapa, Bu? Tanggal berapa? Mulute tanggal piro, Bu, muludane? Ini tanggal 7. Mereka sudah 7 hari atau 7 malam sudah selawatan terus. Penjenengan pun selawatan dereng? Kapan? Peng piro? Ini untuk malam-malam atau hari Jumat ini disunahkan untuk memperbanyak sholawat. Kelihatannya nek jak selawatan rada bingung. Sholawat lagi kepriye? Sholawat ya baca sholawat saja. Paling pendek ya Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau yang paling bagus pakainya sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang bagus, komplit, lengkap. Panjenengan macane sholawat ngenteni sholat tok nggih. Saya kok enggak yakin panjenengan maca sholawat biasa itu enggak yakin. Karena tidak ada momennya. Tapi kalau saudara kita di sebelah ada momennya. Momennya bulan Mulud. Sehingga kalau bulan Mulud itu sholawatnya penuh 1 bulan. Tapi tetap saya nggak berani mengadakan kegiatan sholawat bersama di masjid. Saya nggak berani. Kalau apa itu surat kahfi bersama saya masih berani, tapi nek sholawat bersama saya belum berani. Kira-kira Pak Mudasir wani ra, Pak? Buat kegiatan sholawatan bersama. Saya belum berani. Karena formulanya belum ketemu, kalau harus ketemu ya insya Allah kita coba. Purun mboten Bu selawatan bareng. Ya, tapi kita nanti cari formulanya. Kalau ada formulanya sudah kita cocokkan, sudah bisa diterima, nanti kita coba. Kemudian sunnah berikutnya adalah bersedekah di hari Jumat. Memperbanyak sedekah di hari Jumat.
Dan masjid ini sudah mengupayakan setiap Jumat ada sedekah Jumat. Dan alhamdulillah sudah jalan 3 bulan Mas ya, Mas Budiman. 2 apa 3? Kalau saya ya sekitar 2 bulan lebih lah. Sudah jalan 2 bulan lebih dan alhamdulillah berkah, benar-benar berkah. Karena yang memberi dan yang memanfaatkan itu banyak sekali. Kita awalnya pingin menulis donaturnya, donatur tetapnya, tapi ternyata kita bisa mengambil 5 donatur tetap, yang tidak tetapnya lebih banyak, sehingga kelihatan memang nyata berkah. Dan yang lebih berkah lagi buat masjid adalah jamaah Jumat masjid ini bertambah banyak, terutama anak-anak kita calon penghuni surga. Anak-anak kita lebih semangat untuk mengikuti sholat Jumat, dan itu berimbas kepada sholat maghrib dan sholat isya-nya jadi banyak. Bahkan saya lihat subuhnya pun sekarang sudah ada anak-anak usia SD. Ini satu perjuangan, satu sedekah yang luar biasa berkahnya. Walaupun mungkin sedekah Jumat ini bagi sebagian orang tua mengganggu. Kenapa? Karena baru salam pertama assalamualaikum, anak-anaknya langsung hore, hore pembagian berkah. Tapi sebenarnya itu tidak mengganggu, karena anak ya seperti itu. Kita dulu kecil ya seperti itu. Nek ono bagi jajan senengnya nemen. Dan itu harus kita maklumi. Itu benar-benar berkah yang luar biasa. Dan untuk Jumat berkah ini donatur tetapnya baru 4 ya Pak Budiman ya. Barangkali ada yang mau menjadi donatur tetap, kita persilahkan. Tapi mau jadi donatur bebas, pokoknya yang penting Pak nek Jumat arep nggawa jajan ya silahkan. Jadi ada ibu-ibu yang bawa pisang 1 sisir, ada bapak-bapak yang bawa poong godok seplastik gitu. Berkah luar biasa itu. Dan kalau bapak-bapak besok Jumat mau bawa jajan apapun, kita terima dengan sangat bahagia. Yang mau mendaftarkan diri sebagai donatur tetap, terima kasih. Yang donatur bebas juga terima kasih. Padahal kita menganggarkannya ringan-ringan saja, tapi ternyata yang datang itu ya ada nasinya, ada macam-macamnya. Sampai biasanya itu larene wis telas barangnya isih. Jumlahnya lebih dari cukup. Dan jamaah Jumat kita anak-anak kecilnya menjadi sangat banyak. Itu bagian dari dakwah. Masjid itu dikatakan makmur, itu salah satu cirinya adalah banyak anak kecil ikut sholat jamaah. Kalau masjid atau musola kok tidak ada anak kecilnya ikut jamaah, artinya masjid atau musola itu bubar sedelo maneh. Ora ono sing sholat karena generasinya tidak ada. Bapak Ibu musolane penjenengan nek sholat maghrib isya bocah cilik akeh mboten? Nek bocah cilik akeh harapannya masih bagus bahwa jamaah di situ akan tetap lancar.
Tapi nek wis bocah cilik elongko, ya itu menunjukkan bahwa masjid atau musola kita sudah bermasalah. Bapak Ibu sekalian, sunnah berikutnya adalah memperbanyak doa setelah asar. Waktu setelah asar hari Jumat adalah waktu yang mustajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam 12 jam di hari Jumat, ini siang ya, dalam 12 jam di hari Jumat ada satu waktu yang bila seorang muslim memohon sesuatu kepada Allah pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di penghujung hari setelah asar. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Ada 1 jam dari 12 jam siangnya siangnya Jumat, yang pada 1 jam itu adalah waktu mustajabah, yang barang siapa berdoa memohon sesuatu kepada Allah pada waktu itu akan dikabulkan. Waktunya setelah sholat asar, hanya 1 jam. Jadi sholat asar sampai target 1 jam setelah asar. Kalau asarnya sekarang jam 3, berarti 1 jam dari jam 3 sampai jam 4. Manfaatkan waktu itu untuk berdoa. Sudah biasa Bapak Ibu? Biasa apa? Kalau hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis berasar tidak ada nilai lebih, khusus hari Jumat berasar nilainya lebih. Maka pada waktu itu berdoalah dengan doa yang terbaik untuk diri Bapak Ibu sekalian, untuk suami atau istri Bapak Ibu sekalian, untuk anak-anak Bapak Ibu sekalian, untuk orang tua Bapak Ibu sekalian. Ada waktu 1 jam ngundungo. Katakanlah hari ini asarnya jam 3, 1 jam, jam 3 sampai jam 4. Sampean Pak ndonga njaluk apa? Kowe tak kira dongane kliwat akeh, ora apa-apa, Bu. Kira-kira bisa orang nglegake 1 jam bae dina Jumat besok emben. Khusus untuk hari Jumat. Minta yang terbaik untuk dirinya sendiri. Untuk suami atau istrinya. Untuk anak atau orang tuanya. Kira-kira bisa mboten, Bu? Nek ibu kuwi akeh semangate. Kula matur semangate nggih. Duka nek bapak. Maka manfaatkan waktu itu, 1 jam itu untuk berdoa, memohon kepada Allah. Jadi ada 2 waktu ya, yang berasar sama sebelum subuh, waktu sahur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya untuk bapak-bapak yang Jumatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan
tentang kemuliaan dan keutamaan sholat Jumat. Di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa mandi besar, mandi janabat pada hari Jumat, lalu berangkat pada waktu pertama, maka seakan-akan dia berkorban seekor unta. Bisa mboten Pak berkorban unta? Bisa. Mangkat sing pertama. Nah ibu-ibu kayaknya orang buka jamaah Jumat ibu-ibu ya. Ini bapak-bapak punya kesempatan untuk bisa berkorban senilai berkorban unta. Barang siapa berangkat pada waktu kedua, seolah-olah berkorban sapi. Kalau sapi masih umum, masih banyak orang yang bisa. Barang siapa berangkat pada waktu ketiga, seolah-olah berkorban seekor kambing. Barang siapa yang berangkat waktu keempat, seolah-olah berkorban seekor ayam. Dan barang siapa yang berangkat waktu kelima, maka seolah-olah ia berkorban sebutir telur. Apabila imam telah naik mimbar, maka malaikat pencatat duduk untuk mendengarkan khutbah. Hadis riwayat Bukhari. Hadisnya sahih. Kita mungkin mimpi untuk bisa beramal senilai kurban seekor unta. Mungkin mimpi karena di sini nggak ada unta. Kalau sapi masih memungkinkan karena sapi banyak. Unta nilainya lebih tinggi dari sapi. Maka waktu pertama berangkat Jumatannya, saya dulu ketika belajar hadis ini saya bingung. Waktu pertama sampai waktu kelima itu ngukure piye? Ternyata memang benar-benar diukur berdasarkan jam. Jadi kalau dibuat gampang itu 12 jam itu hitungnya jam 6 tekan jam 6. Jadinya mudah. Jadi kalau jam 1 jam pertama berangkat ke Jumatan itu ya sekitar jam 6 jam 7 itu berangkatnya. Siapa sih Pak Jumatan jam 6 jam itu? Ini ada tawaran dari Nabi seolah-olah berkorban seekor unta. Mangkat jam 7. Ento apa? Unta. Mangkat jam 8 sapi. Bu, surung Bu mek mangkat jam 7 po jam 8. Wong ora ring sawah kok. Mangkat jam 9 kambing. Mangkat jam 10 jago sing gedhi. Mangkat jam 11 ngono wae kula kadang-kadang mangkat wis adzan. Ora ndok spira wae ora uman. Astagfirullahaladzim. Saya masih untuk hadis ini saya masih kacau. Arep mangkat Jumatan jam 8 ora masuk akal.
Yang umum orang berangkat Jumatan jam pinten Bapak? Setengah rolas. Yo, ngendok lah. Tapi ini Rasulullah memberikan semangat yang luar biasa. Kalau di pesantren dulu, di pesantren itu memang benar-benar berangkat ke masjid jam 7 itu memang benar-benar ke jam 7. Karena berangkat ke masjid jam 7, dari jam 7 itu nanti ada pembacaan kitab. Misalnya kitab hadis atau kitab tafsir atau kitab apa begitu sampai jam 10. Nanti jam 10 ada pembacaan kitab yang lain. Terakhir pembacaan kitab itu jam 11. Setelah jam 11 sudah nggak ada pembacaan kitab, adanya tadarus sendiri-sendiri. Tapi kalau di Tunjung Sari penjenengan kira-kira ono ora kira-kira sing Pak Jumatan mangkat jam 7. Maka saya sarankan bagi bapak-bapak yang sudah pensiun, yang sudah tidak punya beban keluarga karena mungkin wis ditanggung oleh anak-anaknya, berangkat. Cari korban apa Bapak? Korban onto. Sehingga kita mendapatkan target yang terbaik. Nek mangkate dek ngomah isin, dek ngomah yo aja nggo sarung, aja nggo kopiah. Nggone ning kene puwa tak sediani nggon nggo salin nika. Monggo. Khusus panggih bapak-bapak sing wis pensiun. Rumah tangganya sudah anak-anaknya yang menanggung, monggo Pak. Semoga kita bisa ya, bisa mendapatkan kurban seekor unta. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, upaya maksimal dari pihak takmir masjid untuk memakmurkan masjid ini akan terus diupayakan. Baik dari sisi peribadatan, sisi dakwah, maupun sisi-sisi yang lain. Kita kemarin sedang berpikir bagaimana memenuhi tuntutan ibu-ibu untuk dibuatkan tempat wudhu khusus untuk ibu-ibu. Tapi sampai hari ini belum ketemu solusinya, tempatnya di mana. Beberapa masukan tempatnya di sebelah timurnya tempat wudhu itu. Tapi sampai hari ini belum bisa diputuskan karena kita koordinasi dengan pimpinan cabang Muhammadiyah juga belum klop. Durung srek nek mbek kono diwehi tempat wudhu ibu-ibu. Lah nek mboten ten ngriku kira-kira ten pundi Pak tempat wudhune Pak? Usulane gawe lantai loro, malah mumet kan. Masa ibu-ibu wudhune ning dhuwur, bapak-bapak ning ngisor. Tapi itu tetap kita upayakan bagaimana nanti di pimpinan cabang bisa membuat kesepakatan untuk membuat tempat wudhu yang representatif mewakili dari harapan dari ibu-ibu. Oleh karena itu mohon dukungannya dan doanya semoga kita bisa melaksanakan harapan dari ibu-ibu tersebut. Untuk malam hari ini saya cukupkan sekian. Tentu saja dalam saya menyampaikan ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga di lain waktu saya bisa memperbaikinya. Mari kita berdoa bersama-sama.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.